Karena kalau gue doang yang ngelawan, mati gue dikeroyokin di daerah situ. Pungli itu kalau kita lagi parkir. Maksudnya yang korupsi itu dirampas asetnya gitu atau? Iya betul. Jadi tuh kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Fatan Wirmansyah. Di sini gue akan mengangkat tema tentang pungli. Gue di sini ada partner gue nih. Gue Raisa. Kita bahas apa sih Tan hari ini? Kita akan bahas pungli, Reza. Pungli itu apa sih Tan? Pungli itu adalah pungutan liar. Menurut KBBI, pungli itu adalah meminta sesuatu, uang sebagainya kepada seseorang, lembaga, perusahaan tanpa menurut peraturan yang lazim, Sa. Kalau misalnya gue parkir, di tulisannya tuh kayak parkir gratis, tapi kita dimintain duit. Nah, itu termasuk jatuhnya pungli, Sa. Berarti gue kena pungli? Lu kena pungli, dan pungli itu ada peraturannya loh. Iya. Ada Gue nih. tahu. Nah, berhubung gua nggak tahu nih, gua di sini mengundang narasumber. Siapa tuh? Nah, ada yang pertama narasumbernya Oke, gue Yuda. Bang Yuda, yang satu lagi dengan. halo semuanya, nama gua Rio. Oke, nah Bang, gue mau nanya nih, kan Betul. gua dalam podcast kali ini gue lagi ngebahas pungli nih, pungutan liar. Kan lagi marak-maraknya nih pungli nih. Iya. Nah, pungli itu ada peraturannya nggak sih atau hukuman buat yang ngelakuin pungli gitu? Nah itu tuh ada tuh Tan, itu tuh ada di pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Nah itu pun di nomor 31 tahun 1999. Berarti kalau kita kena pungli itu bisa ngelapor nggak sih kita? Bisa. Itu tuh ngelapornya kemana atau Banyak gimana? aplikasi Tan. Sekarang ini juga lagi rame nih. Pungutan liar di Iya sih, minimarket. Bang. Betul. Itu lewat aplikasi. Kita kan ada teknologi nih sekarang nih kan ya. Jadi Benar. nggak kita semata-mata kita datang ke polisi, Pak. Si A parkir saya dipintain duit. Sekarang kita juga nggak usah pakai ribet-ribet, pakai aplikasi dari pemerintah. Kalau khususnya sih DKI Jakarta nih ya. Kemarin sih gue baca bisa pakai aplikasi yang namanya Jaki. Iya betul. Di foto aja nanti pasti mungkin langsung ditindak atau gimana kurang paham ya. Iya. Tapi lagi rame tuh beritanya. Terus juga kalau menurut lo kayak kasus-kasus, kan kita sering nih di Indonesia nih kalau ngelamar kerjaan ada orang ordal lah, orang dalam. Itu tuh termasuk pungli nggak sih? Pungli Pungli gratifikasi. gratifikasi itu. Lengkap itu paket lengkap Tan. Ya kan gimana ya, Indonesia kan kulturnya sekarang ada orang dalam nih, naik salam tempel kan. Iya, Iya, padahal kan betul. dia udah bayar nih. Contoh lu nih kerja Nah, di pabrik atau di mana. Tuh orang belum tentu kan kerja di situ, cuman lu tahu dia kerja tahu daerah situ aja. Lu bayar nih. Diterima belum tentu duit lu hilang. betul. Jadi sebelum lo berpikir untuk bayar, kerja untuk bayar atau mau masuk instansi polisi atau tentara, lo bayar, lo pikirin dulu deh. Mendingan Iya, hasil sih. sendiri, urus Benar. izin sendiri itu lebih baik. Benar. Jadi ya kalau buat pungli ya hindarin. Cuman kita juga kan kalau pungli itu dipikirin lagi Tan. Benar, Bang. Semuanya kita harus ada solusi. Itu dia. Tuh Karena guys, dengerin guys. awalnya pungli itu kan sulitnya nyari pekerjaan. Betul, Bang. Ditambah itu kalau biasanya nih tukang parkir di Indomaret tuh akamsi lah istilahnya, Bang. Iya rata-rata kan. Anak kampung situ lah Iya. gitu. Jadi kita juga susah sih untuk ngeberantasnya. Iya. Sekarang kita hindarin di mereka. Kita berhentiin. Ya jadi tukang parkir Indomaret. Iya, Otomatis tindak pidananya makin gede lagi Tan. betul, Bang. Banyaknya tukang begal, Benar. rampok, Benar. ya kan? Udah banyak lah. Orang kecil aja pungli, apalagi pejabat negara dia korupsi nih, ya korupsi, kan? kalau yang korupsi kita nyerah Tan. Gede. Itu dia, Bang. Bisa kawin 7 kali. Masalahnya dia korupsi miliaran nih, dendanya cuma ratusan juta. Iya, nggak sesuai. Iya, langsung bebas gitu. Bebas. Dan Susah sih kalau udah Indonesia salam tempel, Bang. Salam ya tempel. contohnya sih kayak ada di sini nih contoh video pungli yang kita bawa nih. Oke, Bang. Boleh dilihat, disaksiin dulu nih videonya. Oke guys, kali ini kita akan ngasih video yang akan tayang nih guys. Oke. Video apa nih Tan? Ada nih. Viral petugas di Submedan minta martabak gratis, ancam pedagang pakai surat larangan jualan. Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa, tolong buka dulu Pak itu. Buka dulu. Saya konten kreator, saya bisa viralkan Bapak. Nah, Bang, gimana nih tanggapan lu nih tentang video kayak kali ini nih? Nah, Gimana, Sa? sebelumnya kita kan udah ngomongin video kita sebelumnya nih. Ya, Bijak bermedia sosial. betul, Bang. Sebelumnya. Betul.
Yang gue denger di subnya nggak minta. Yang gue dengar Di supnya nggak minta. nggak minta. Lagi nertipin tukang martabak yang jualan di trotoar. Oh, oke. Yang video ini katanya tukang martabaknya. Iya. Cuman makanya itu kita harus bijak deh bermedia sosial biar Betul. tahu nih Siapa yang ini salah salah. nih. Iya, Jadi benar. kalau urusan ini kita nggak berani dulu nih Nggak berani, ngomongin karena- ini nih. Serem palanya botak kan. Karena kita nggak tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar ya, Bang. Nah, mendingan kalau udah jelas tuh yang kemarin tuh di Monas tuh salah tuh Tan. Oh, yang di mana ada, Bang? Ada parkiran diminta pego. Wah, gila sih, mahal banget sih. Gocengnya udah serem pego. Bener. Gue juga waktu itu ke Warpat nih naik mobil temen gue. Gue parkiran mahal banget, Bang. Gue cuma makan Indomie doang di Warpat. Parkirannya 50.000. Wiset dah. Lebih mahal Itu di Warpat apa di Oyo Tan? di Warpat, Bang. Oyo Di Warpat, Bang. Di Warpat, Bang. Bisa dong aja bisa kan? Di Warpat, Bang. Nggak ada yang susah. Lo bisa kalau lo kena pungli lo laporin. Laporin. Pakai bukti gak? Harus pakai bukti. Di aplikasi Jaki itu langsung kayak setor video atau foto. Langsung dia. Langsung. Tapi misalnya nih, kan itu kan Zaki kan khusus Jakarta doang. Misalnya gue di Bekasi, gue Waduh. kenanya di Bekasi. Kira-kira gue ngelapornya kemana tuh? Ke gua aja nggak apa-apa. Ntar gue yang tindakin. Bercanda. Jadi kalau Jaki itu khusus Jakarta. Jakarta. Emang sih gue lihat-lihat akhir-akhir dalam berita ini nih, kayak pemerintah Jakarta tuh lagi sibuk-sibuk raja pungli-pungli, Bang ya. Iya. Tuh. Lagi sibuk raja pungli, calo-calo. Emang nih pungli ini emang harus diberantas gak sih di Indonesia? Harus diberantas. Harus. Cuman kalau dari atas dan bawahnya nggak ada saling peduli, sulit. Tapi Bang ya, kalau kita memberantas pungli itu, ntar kejahatan-kejahatan yang lainnya tuh bakal timbul, Bang. Pasti. Karena mereka yang udah parkir atau sebagainya jadi nggak mendapat pendapatan Jadi gitu. gimana kan. tuh bang? Caranya? Solusinya sih gimana sih untuk Kita pemerintah nih untuk rame-rame mengatasi cari ini? solusinya. Tapi kebanyakan kan tukang parkir itu karena Males kerja. bukan males bukan kerja, males karena kerja. merasa pendapatannya udah ngelewatin orang yang kerja UMR-nya. Betul. Ya udah, gua mendingan parkir daripada gua kerja. Iya. Iya, Satu kalau motor dipikir- aja anggap aja 2.000. Iya, Misalkan iya. dia ada 10 motor, Motor udah 20.000. 20.000. Pak 100 Oga, motor. berarti kalau Pak Oga pungli. Pak Oga itu juga tetap lah jatuhnya ya Pungli ya? Pungli. Karena kan yang harusnya nertipin lalu lintas ya polisi dan dishub. Dishub, betul. Tapi menurut kalian kayak tukang parkir gitu atau Pak Oga gitu ada dampak positifnya nggak sih? Ya kadang membantu, kadang ya maaf nih anggota juga kan belum tentu ada di wilayah. Betul. Bapak-bapak yang harusnya bertugas di lalu lintas tapi nggak ada karena ya kadang membantu juga, kadang bikin recok. Kalau nggak dikasih tanggal 5 bos, nggak ada, maaf. Kalau nggak mobilnya digaretin, udah sering banget. Cuman ya semuanya itu kita harus pikirin juga sih. Iya sih, Bang. Positif, baiknya, negatifnya. Kalau kita mau hentikan dia, tolong bantu juga lapangan pekerjaan. Lo ada apa yang mau ngomongin? Terus gue mau nanya, bedanya pungli sama gratifikasi itu apa sih bang? Gue pernah dengar tuh gratifikasi. Pungli gratifikasi sama-sama nerima duit sih. Termasuk Bedanya KKN sama, ending-ending itu kan korupsi. Iya. Cuman kan kalau gratifikasi itu kayak kita gini nih. Gimana tuh? Jadi kayak hal biasanya lo mau nikah atau lo mau bikin KTP. Rata-rata orang Jakarta malas jalan. Betul. Iya, dia mau cepet dia. Nah, Pakai jasa gitu. jasa calo. Jasa. Nah, rata-rata calonnya kalau nggak RT RW. Nah, itu Ya namanya kan? gratifikasi itu. Ya lu ngasih nih, tapi lu belum tahu hasil lu. KTP lu jadi kapan, nah di jalan apa enggak. Tapi lu udah ngasih duluan, itu gratifikasi, suap. Ya kan? Pungli itu kalau kita lagi parkir. Sedangkan jelas tuh di minimarket free, Parkir gratis. Datang nggak ada, keluar nongol ya kan kayak jin ya kan. Asli itu. Rame banget bang kayak gitu. Itu udah banyak. Makanya pusing juga sih kalau ngomongin pungli karena duitnya lancar. Kadang juga ada mafia-mafia yang backup. Betul. Atau ormas-ormas. Ormas jadi nitikin karena hasilnya nggak kecil bro, hasilnya itu wow juga. Kalau hasilnya kecil nggak mungkin tukang parkir bertahan demi. Betul. UMR Tapi Jakarta. rata-rata juga ya buat ya begitulah yang kita tahu, mereka dapat duit. Ya ada yang benar-benar nyari duit buat anak keluarga, Betul. ada yang buat have fun aja. Kadang-kadang yang lebih miris bang, kayak mereka nih parkir, kerjaan mereka parkir liar nih, cuman duitnya itu buat slot, buat judi online. Iya Emang kan ada ya? kan? Ya banyak bro. Ya jadi buat negatif kan slot gitu kan. Iya jadi tuh. Pinjol. Iya jadi tuh kayak kita mengasihnya tuh sebenarnya ikhlas, cuman kalau ngelihat
ingatnya dipakai buat kayak gitu tuh jadi kesel sendiri buat kita. Iya. Ya gue juga sering nyaksiin sih kan RT RW ngebantu warga tapi dengan ada dana fee-nya. Harusnya itu sih pungli. kan RT kan tugasnya mengayomi warga. Oh ya semuanya Mengayomi harusnya warga ya kan. membantu warga lah. Iya, Tapi betul sih. alhamdulillahnya sekarang di Jakarta itu ada aplikasi. Bisa dilaporin ya bang. Bisa dilaporin dan urus kayak KTP kita bisa urus di aplikasi Alpukat Betawi kalau nggak salah. Terus kalau lo mau nikah, lo mau ngurus lain-lainnya surat perizinan itu di Jak Evo yang gue tahu buat di Jakarta. Terus kalau buat pelaporan pedagang kaki lima nih Di trotoar dibilangin nggak ngerti, lo foto aja nggak usah lo tegur, jadi nggak usah pakai berantem. Nah calo-calo juga pada nggak ngerti Iya, tuh kan benar kalau sih. udah dunia internet tuh digital. Nah, untuk pemerintah di luar daerah kalian harus contoh deh pemerintah Jakarta. Mereka tuh menyediakan aplikasi banyak banget sih. Ngebantu sih emang sih. Iya, Ngebantu. karena peran teknologi dalam mengatasi Betul. pungli. Betul. Iya, itu mungkin solusi. ngebantu sih. Solusi dari namanya pemerintah. Jangan pernah malas untuk belajar sih untuk meniru kebaikan. Bener sih itu emang Jakarta tuh emang keren sih maju dalam segala hal kalau menurut gue bang ya. Iya. Iya. Lebih maju ya kan. Ya buat digitalnya udah lebih maju. Cuman ini tuh Jakarta karena kebanyakan orang jadi tingkat apa ya? Tingkat kriminalitasnya tuh susah untuk dihindari. Iya, Betul. susah banget. Tapi ya semoga aja dengan Presiden gerakan- yang baru kali ya, dengan presiden pemerintah- baru buka lapangan kerja yang baru tapi nggak usah Betul. pakai gratifikasi atau pungli nih, Iya, lu mau nggak kerja usah duit dulu nih. tempel, betul. Kasihan. Betul bang, betul. Ya semoga aja sih dalam gebrakan pemerintah DKI Jakarta ini nih yang ngeberantas pungli-pungli melalui Disub Satpol PP ya bisa mengurangi pungli lah. Iya. Iya. Tetaplah kita harus juga ngasih pikirin solusinya kan mereka ada anak, Semoga tuh konsisten. Semoga ketemu jalan keluarnya untuk kedua belah pihaknya kayak gimana nih solusinya nih biar lo nggak parkir lagi tapi lo dapet duit gitu segala macam. Iya, cari pekerjaan halal lah. Jadi di rumah juga enak. Indominya nggak rasa kari doang, ada rasa soto gitu. Betul tuh bang, betul bang. Udah warkop. Jadi lo ada yang mau disampaikan lagi ya dalam podcast kali ini? Udah sih udah. Gue lumayan belajar banget. Kalau ke minimarket bisa gue laporin tuh lewat Jaki ya kan? Iya kan? Iya, Jaki, betul. bener. Jakarta, cuman lu kalau lagi di Bandung nggak bisa lu pakai Bisa. jaki. Ntar lu jalan kaki. Kan kalau Jaki kan Jakarta Kini ya. Nah, lu kalau Bandung berarti Bandung Kini. Oke. Jadi ada yang mau disampaikan nggak Bang Rio atau Bang Yuda? Paling kalau dari gue ya penyampaiannya itu sekarang kan teknologi udah canggih nih ya. Kita sebagai namanya generasi muda yaitu menciptakan namanya sebuah teknologi yang dimana kita mencegah namanya pungli yang udah namanya beredar di contohnya Jakarta ya gitu ya. Contohnya Jaki Evo. Dan yang pertanyaan utama yang paling utama itu perampasan aset tentang namanya korupsi. Gitu. Emang ada perampasan aset Bang? Harusnya tuh harus diresmiin bang. Oh peraturannya nih. Peraturannya karena itu baru masih RUU, masih rancangan Rancangan undang-undang itu. Jadi itu maksudnya yang korupsi itu dirampas asetnya gitu atau? Iya betul. Jadi tuh kayak misalkan contohnya kasusnya 271 triliun. Itu Oh, tuh bisa yang ngidupin Tambang satu Timah, Tambang pulau. Timah itu. Iya betul. Saya sih baca-baca sih kalau itu nggak dikorupsi pemerintah tuh bisa ngasih duit ke rakyat loh Bisa itu. setiap bulan. Heeh. Menurut itu parah banget sih emang. Tapi kalau perampasan aset doang nggak cukup sih yo. Nggak cukup sih Nggak itu. cukup. Terus harusnya Harusnya gimana? apa tuh? nih untuk Ya kita solusinya? bisa belajar dari negara luar. Cuman negara kita kalau korupsi 271 T. Yang disita asetnya paling berapa? Nggak nyampe SM, Nggak nyampe SAM. ya kan? Iya. Keluarganya masih bisa bebas ketawa hahaha. Rakyat yang menderita. Iya, Aduh. kita aja yang nonton makan masih Indomie kalau nggak telur. Ngayalin 271 Lu enak Bang mustahil. Indomie sama telur. Nah iya. Gua nasi kerupuk sama garam. Ya Allah. Makanya itu kayak sedih banget. Cuman kalau perampasan aset harusnya kan yang tersangkanya kalau udah sampai kayak gitu ya kayak Cina nih hukum mati. Sampai keluarganya tetap di penjara. Tapi ada tuh Bang, Disikat. gua pernah baca di luar negeri tuh kalau misalnya korupsi tuh jadi tuh dia ditetesin air gitu Bang setiap detiknya selama 8 jam tuh ngaruh loh bisa kayak bisa bikin dia stres gitu karena air terus dia jadi Dia kayak iya harus kayak Pokoknya- pemeriksaan gitu biar kayak apa ya? isi di mana kalau Vietnam apa di Cina gitu gua nggak Kayak tahu kalau sih. korupsi sih Cina sama Korea Utara. dah. Itu emang Betul, agak sadis oke. ya emang sih. Kalau di Makanya kita sih, kan iya. mau lompat dari Monas, boro-boro, Pontoge jadi nggak berani. Betul Bang. Cuman bahasanya Ya doang. gimana Bang ya? Kalau untuk masalah korupsi mah kayak Kalau apa korupsi namanya? kita up deh. Iya kan? Berat. Berat karena ya
saling terlibat sih. Saling ya. terlibat, saling bantu. Saling gua uang bawa meja, waduh, bawa meja. Gitu. Kita masih bisa bahas paling pungli sama gratifikasi yang ecek-ecek. Ecek-ecek cuman yang kecil sih, tapi kalau gratifikasi yang gede kita nggak paham dah tuh. Iya, udah biarin aja lah. Ingat hukum agama itu berlaku kayaknya. Pasti. Terus tadi juga Staf kata Rio makan. mau lihat video lagi tuh Rio. Iya. Video yang Ada mana? video apa sih bang? Video apa sih? Itu gua Pernah lihat main, apa? jadi tuh gua tuh lagi main namanya wisata ya, tapi gua kayak mau masuk ke daerahnya itu selalu namanya minta setoran. Oh, Setoran, maksudnya seorang gimana nih bang? Jadi setoran ini pajak daerah gitu. Pajak Di wilayahnya daerah. Oh, dia jadi- gitu. Oh, Buat wilayah orang sekitar gitu. Iya, Yang mintain. yang tinggal di situ. Oh akamsi. Akamsi. Bisa dilihat coba oke, bentar ya. Ada kan? Ada. Biasanya Jawa Barat nih, Yo. Nih, kita lihat nih. Sebuah video menunjukkan hal tak menyenangkan dialami wisatawan pengendara mobil. Terlihat dalam video, awalnya wisatawan ini hendak masuk ke tempat wisata Pantai Bira, Bulukumba. Kayak gitu tuh. Baru saja Berapa hendak kos tadi masuk, tuh? mobil mereka dihentikan dan harus membayar tiket masuk 20.000 per orang dan Rp10.000 untuk satu mobil. Sebenarnya sangat ngerugin sih, Bang. Tapi ya kita sebagai tamu ya baik lagi bisa apa? Karena kan yang pasti yang di situ tuh akamsinya kan. Anak kampung situnya kan. Iya, Ya, gue sih cuma berharap pemerintah dapat mengatasi masalah pungli sih. Iya. Karena Harus tegas nggak sih? iyalah Harus pasti. Karena kalau gue doang yang ngelawan, mati gue dikeroyokin di daerah situ. Iyalah. Ya, Ya, harusnya Kementerian Pariwisata denger nih, Kementerian Pariwisata, Pemprov sekitar nih. Ini kan tempat kalian didatengin nih sama kita nih, mau buat tempat wisata, mau kita refreshing. Jadi baru 3 pos kita dimintain ceban, udah pusing pala. Anak 4, bini 2. Bayar berapa itu? Bener juga, Bang. Bener juga, Bang. Begitu. Lah, kalau kita datang sekeluarga tan satu mobil, Benar. mobilnya diberapain? Iya, benar. Dikali 5 pos. Iya, benar. Satu orang misal diminta 15. Benar. Belum jalan-jalan udah yang kita habis. aduh, itu Bocah emang- minta balon kita nggak bisa beliin. Terus sono lagi parkir sama. Parkir lagi tempat aslinya. Itu dia, Bang. Makanya, Bang, sangat ngerugin banget sih, Bang. Jalan-jalan bukannya healing ya kan? Pusing. Dompet hilang semua pahlawan ya kan? Betul sih. Ya gitu lah Ya, maksudnya. gue berharap pemerintah dapat memecahkan solusi pungli-pungli kayak gini lah. Karena ya ngerugiin lah buat kita yang jauh-jauh nih. Udah expect biaya berapa terus tiba-tiba ada biaya tambahan lagi, biaya kan pungli itu jatuh biaya overhead gak sih? Iya. Kayak biaya di luar Betul. kepala kan? Biaya tak Iya. terduga lah. Iya. Apalagi Jadi- pekerja-pekerja mau niat nih, gue juga UMR, gue pengen jalan nih ke titik sana si A, gue pengen lihat curug, gue pengen yang adem-adem ya kan, yang bawa sekian, Iya. Iya. Nyampe sana baru ternyata nyampe tempat pos-posnya udah habis. itu dia kasihan di kitanya juga, Mas. Bukan ngerendahin warga-warga lokal sana, Bukan. cuman menurut Iya. saya ya Harusnya dikelola sama dikelola Kementerian Kementerian Pariwisata. tempat gitu. Untuk dikelola lebih baik, bukan Iya, kalian sih betul. yang harusnya kayak gitu. Biar UMKM. Jadi apa ada lagi lo yang mau dibahas atau abang-abang mau ngasih solusi atau pendapat? Kalau buat gratifikasi, pungli, korupsi ini kan pembahasan kita ini ya cukup sih. Cukup Cukup. apa? Makanya kita tolak pungli, stop gratifikasi, apalagi yang namanya korupsi. Korupsi. Waduh. Bang Rio ada yang mau disampaikan lagi di dalam podcast kali ini? Paling gue cuma ngingetin doang kalau kita misalkan ketemu yang di Jakarta itu soal parkir liar, kita cukup namanya pakai jaki. Tinggal foto aja Buat ngelaporin itu ya. buat laporin itu, bener. Soalnya sekarang teknologi udah makin canggih ya, kita bilang ya. Mungkin harus viral dulu kali ya. Bener ya gak sih? Emang sekarang Sekarang harus harus viral viral dulu. dulu. Harus viral dulu Tapi gitu. viralnya juga cepet kok. Nah, Iya, cepet viral viralnya dulu. cepet. Nah. Kayak kasus yang lama terus baru bangkit lagi nih sekarang kan. Kasus Masih tadi juga. masih ada DPO yang polisi Siapa cari. Pak Ani? Pina. Oh Pina. Buset. Film Pina itu. Reza, lo ada yang mau tambahin lagi gak? Enggak sih, udah ngerti banget nih gue. Gratifikasi, pungli, korupsi juga. Jadi tadi. lo tahu kan apa yang lo harus lakuin kalau lo terima pungli di daerah Jakarta? Ngelapor ke Zaki paling gampang. Bener. Terus kalau mau nikah pakai apa nikah? Iya. Biar nggak nyuruh RT RW lo atau calo yang ada. Iya, itu kita harus stop ngurangin itu sih. Itu pakai Jak Evo. Jak Jak Evo. Evo. Nah kalau Jak untuk Evo. Betawi
buat bikin Bukan KTP. Oh, bikin Masalah pencatatan sipil. Pencatatan sipil. Alpukat Betawi bang ya. Alpukat Betawi. Lucu ya Kalau Jakarta alpukat ya. mentega enak tuh. Banget itu, Bang. 30 kilo kali ya. Oke guys, sekian kali ya dari podcast kali ini karena gue sendiri udah ngerasa terbantu lah dengan narasumber ini. Pengetahuan gue jadi bertambah. Semoga kalian juga yang nonton video ini jadi makin tahu. jadi makin apa ya? Ya bisa lah kalian kalau udah kena pungli kalian harus ngelakuin apa udah lebih ngerti lah. Udah paham. Ya Pokoknya Bisa. semuanya itu bisa dibantu dengan teknologi. Betul. Atau era digital zaman sekarang masalah gratifikasi, pungli, korupsi bisa kita bantu up biar yang melakukan hal itu agak malu tuh kan. iya betul. Viral. Betul. Iya. Jadi teknologi Oke. Udah. udah Sekian dari podcast kali ini. Mari kita lakukan gerakan stop pungli, stop gratifikasi, jangan korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.